Aduh, daring lagi. Baru 1 bulan PTM udah daring lagi. Bagaimana dengan siswa IPS saya ini? Apalagi matematika. Bosen dah mereka belajar lagi daring seperti ini. Kalau udah nyaman, mereka udah PTM, udah senang, mereka semangat belajar PTM. Bagaimana ini ya? Apa perlu saya bicarakan dengan kurikulum ya? Pak Rumodana, Bu Wahyu. Perlu kayaknya saya bicarakan. Kamu Swastiastu, Bu. Swastiastu, Pak Agus. Wah, tumben nih. Pasti ada yang ingin dibicarakan. Iya nih Bu, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu nih. Ya, tidak apa-apa. Ada yang bisa Ibu bantu ya? Iya Bu, ini saya ingin mencari seseorang yang mau meluangkan waktunya untuk mendengar keluh kesah saya Bu. Oh, tentu saja Pak Agus. Jadi, apa nih yang bisa Ibu bantu? Dan menurut Pak Agus, kira-kira apa sih yang akan kita harapkan atau tujuan Pak Agus melalui pembicaraan kita hari ini? Jadi begini Bu, sebenarnya saya kesini hanya ingin menanyakan solusi dari masalah yang saya hadapi. Iya, apa sih yang membuat Pak Agus merasa khawatir dan resah seperti ini? Begini Bu, sebelumnya kan kita udah PTM penuh nih selama 1 bulan dari bulan Januari. Nah, kembali pemerintah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan kita untuk daring kembali. Nah, saya khawatir Bu. Ya, itu memang sudah keputusan provinsi dan juga sekolah kita. Iya sih Bu, kan selama 2 tahun kita udah PJJ nih, udah kebiasaan PJJ. Seharusnya kan itu hal biasa. Karena kita sudah melakukan PJJ selama 2 tahun, nah, jadi kan tidak perlu merasa khawatir lagi. Nah, tapi Pak Agus sekarang mulai khawatir lagi. Coba ceritakan apa sih yang membuat Pak Agus menjadi khawatir lagi? Ini Bu, masalah seperti ini. Ada beberapa alasan yang membuat saya khawatir. Yang pertama, alasan siswa itu tidak ada kuota. Nah, kemudian yang kedua, masalah sinyal. Di daerah-daerah tertentu kan memang tidak ada sinyal Bu. Ya. Iya, kalau dekat dengan sekolah seperti ini kan sinyalnya bagus. Nah, seperti itu Bu. Oh, jadi seperti itu masalahnya. Sekarang Ibu tanya nih, Pak Agus, selama PJJ yang sudah berlangsung itu, yang sudah lewat itu, selama itu apa sih yang Pak Agus bisa lakukan dalam menjalani pembelajaran tatap muka secara online itu? Udah ada banyak Bu. Saya sebutkan beberapa saja ya. Yang pertama, saya menggunakan DC Google Classroom sebagai tempat utama saya memberikan materi, soal dan lain sebagainya. Kemudian saya menggunakan juga puisi. Kemudian tidak lupa juga saya mencarikan materi di YouTube dan sebagainya. Itu Bu. Wah, Pak Agus sudah bisa memberikan perhatian ya kepada murid-muridnya selama PJJ ini, sudah memberikan layanan yang baiklah untuk siswanya. Terus bagaimana dengan siswa yang tidak ikut pembelajaran? Bagi siswa yang tidak ikut pembelajaran, setelah jam pembelajaran saya hubungi langsung Bu yang tidak ikut pembelajaran itu. Oh, kalau Pak Agus sudah menghubungi langsung, gimana dengan respon siswanya? Kalau setelah saya hubungi, mereka di pelajaran berikutnya mau dia Bu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Namun setelah itu dah Bu, kembali mereka mangkir gitu. Oh, seperti itu. Pernahkah Pak Agus menemukan alasannya kenapa mereka mangkir lagi, tidak ikut belajar daring lagi? Iya Bu, berbagai argumen yang mereka keluarkan setelah saya tanya kenapa kalian tidak ikut pembelajaran secara daring. Nah, karena berbagai alasan Bu. Yang pertama itu mereka berargumen bahwa kendala kuota, kemudian karena di tempat mereka tidak ada akses internetnya itu susah, dengan kata lain tidak ada sinyal. Nah, padahal saya sebelumnya sudah menyampaikan kalau emang tidak ada sinyal dan kendala kuota itu, mereka bisa datang ke sekolah untuk mengambil tugas dan lain sebagainya Bu. Gitu. Oh, sudah bagus itu responnya Pak dan penyampaiannya juga. Apalagi sekolah sudah memfasilitasi untuk siswa-siswa yang demikian, siswa yang tidak punya kuota, kemudian kendala internet, ataupun HP-nya rusak. Jadi
Jadi kita sudah bisa, sekolah kita kan sudah berusaha dengan baik untuk melayani mereka. Benar Bu. Jadi dapat saya simpulkan kalau Pak Agus itu merasa khawatir akan pembelajaran daring atau PJJ nanti itu karena kendala siswa yang tidak bersemangat, tidak mau belajar, seperti karena HP-nya tidak ada kuota atau akses internetnya susah dari tempat tinggal mereka, atau juga alasan yang lain seperti HP-nya rusak ya dan sebagainya. Benar seperti itu Pak Agus? Benar sekali Bu. Terus untuk selanjutnya ada yang bisa Pak Agus lakukan atau Pak Agus punya rencana untuk mengatasi hal ini? Mungkin saya akan mengubah metode pembelajaran daring saya Bu, dengan memberikan video pembelajaran yang inovatif dan kreatif ya. Itu aja itu Bu. Wah, keren itu Pak Agus. Apalagi Pak Agus mengampu mata pelajaran matematika, kan pasti siswa-siswanya bersemangat. Nah, terus ingin memperbaiki metode pembelajaran daring. Nah, kira-kira memperbaiki yang seperti apa? Pembelajaran daring yang seperti apa? Metodenya itu seperti apa nanti? Begini Bu, mungkin saya akan mencoba nanti menyajikan video pembelajaran karena kebetulan juga belakangan ini saya mempelajari cara-cara bagaimana membuat video pembelajaran yang baik Bu. Wah, bagus tuh Pak, kreatif itu ya. Jadi nanti siswanya pasti akan bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran daring. Nah, ada nggak lagi upaya yang Pak Agus lakukan selain itu Pak Agus? Iya Bu, saya juga akan memberikan ulangan yang variatif. Selain Google Form, saya juga akan menggunakan quizzes Bu, dan kuis-kuis yang bertajuk dengan game untuk sebagai bahan penilaiannya. Wah, mantap sekali itu idenya Pak Agus, ide yang cemerlang. Biasa ya anak muda ya, apalagi matematika, pasti kalau membuat video animasi kemudian ulangan berbasis kuis pasti keren tuh bagi siswa. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Agus setelah Pak Agus menciptakan sesuatu tadi? Lumayan sudah lega Bu, setelah apa yang saya ceritakan ke Ibu, saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Ya, syukurlah kalau sudah merasa lega. Nah, sekarang dari rencana yang Pak Agus lakukan itu, apa komitmen Pak Agus untuk menjalankan rencana aksi tersebut di kemudian hari? Nah Bu, dalam pembelajaran daring, saya akan tetap memantau kehadiran siswa melalui GC dan WA Group. Nah, dalam pembelajarannya saya akan menggunakan video-video yang bervariatif seperti video animasi dan sebagainya. Kemudian di penilaiannya saya akan menggunakan kuis yang beragam Bu, yang bertajuk game juga bisa nanti. Ya. Nah, lalu dukungan apa yang Pak Agus perlukan untuk menjalankan rencana aksi tersebut? Mungkin nanti saya akan meminta bantuan kepada Pak Rumudani atau Pak Krisna yang mungkin sudah terbiasa dalam mengedit video animasi dan sebagainya Bu. Nah, itu dah Pak Agus. Pak Agus sudah memberikan ide yang kreatif. Semoga dengan upaya yang dilakukan Pak Agus, kita bisa menciptakan pembelajaran yang kondusif selama pembelajaran daring ini. Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Ibu telah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Pak Agus. Sama-sama kita saling support dan saling sharing materi selama pembelajaran daring ini. Selamat ya Pak Agus.